Wa anhu qala ma masistu dibajan wala hariran alyana min kaffi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wala syamamtu raihatan qattu atyaba min raihati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam walaqad khadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyasinin fama qala li qattu uffin wala qala li syai'in fa'altu lima fa'altahu wala li syai'in lam afalhu ala fa'alta kada. Ini menceritakan Anas lebih detail. Tadi dijelaskan secara global bahwa akhlaknya Rasulullah itu merupakan akhlak terbaik di antara orang-orang. Salah satu bentuk tentang akhlaknya Rasulullah, memiliki akhlak yang lebih baik dari yang lain, kata sahabat Anas bahwa saya tidak pernah menyentuh sutra yang lebih halus daripada telapak tangan Rasulullah SAW. Pertama diawali dengan memuji fisiknya Rasulullah. Jadi fisiknya Rasulullah itu luar biasa betul. Halusnya tangan Rasulullah itu lebih halus daripada sutra, kata sahabat Anas. Saya tidak pernah menyentuh sutra yang lebih halus daripada tangannya Rasulullah. Sehalus-halusnya sutra masih kalah dengan kehalusan tangan Rasulullah, telapak tangan Rasulullah SAW. Wala syamamtu raihatan qattu atyaba min raihati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan saya tidak mencium wewangian, bau-bauan yang lebih wangi daripada bau Rasulullah, wewangian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niki bawaan nggih, bawaan tidak karena Rasulullah pakai minyak, tidak, ini diakui betul. Dan ini bukan sekedar pujian, tidak, memang fakta real. Kalau kadang-kadang mentang-mentang kita itu orang yang kita junjung tinggi, terus kita mengatakan sesuatu yang tidak apa adanya, itu perasaan kita saja yang merasa Rasulullah itu lebih wangi, bukan seperti itu real. Artinya baik itu orang dekat dengan Rasulullah atau bahkan orang yang musuh Rasulullah tetap harus mengakui bahwa Rasulullah memiliki wewangian, memiliki bau wangi melebihi daripada wewangian-wewangian yang ada pada saat itu. Keringatnya Rasulullah itu betul-betul wangi, itu bukan sebuah pujian tok, perasaan kita tidak, memang betul semacam itu. Nah, ketika orang-orang kafir mungkin merasa enggan untuk mengakui itu, ya karena dia tidak mau memberikan pengakuan kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik secara fisik ataupun non fisik. Itu fisik Rasul dipuji oleh sahabat Anas. Itu yang pertama. Yang kedua, beliau menceritakan tentang akhlaknya Rasulullah, bahwa saya itu mengabdi kepada Rasulullah selama 10 tahun. Saya mengabdi sama Rasulullah 10 tahun. Saya diserahkan oleh ibu saya kepada Rasulullah 10 tahun agar meladeni yang menjadi kebutuhan Rasulullah. Apa yang disampaikan selama 10 tahun tadi saya mengabdi kepada Rasulullah, saya belum pernah mendengar Rasulullah mengatakan kata-kata buruk atau menghardik saya, belum pernah. Sahabat Anas merasa belum pernah dihardik oleh Rasulullah. Bahkan menurut beliau, wala qala li syai'in fa'altuhu lima fa'altahu. Dan Rasulullah tidak pernah bertanya ketika saya melakukan sesuatu, tidak pernah bertanya kenapa engkau melakukan itu, Anas, tidak pernah seperti itu. Diam, Rasul diam, dilihat. Itu termasuk sikap ahli hikmah juga demikian. Ketika kita melihat peristiwa tertentu atau teman kita melakukan sesuatu, tidak serta-merta kita bertanya kamu mau buat apa ya, tapi diamati. Kayak Nabiullah Daud alaihissalam dan cerita Nabiullah Daud alaihissalam dan cerita Luqman al-Hakim. Itu Luqman al-Hakim kan pernah itu melihat Nabi Daud baru membuat baju perang dengan menggunakan karang mujizatnya. Dia dapat melenturkan besi-besi itu, dilenturkan oleh dengan tangan beliau, dilenturkan oleh Nabi Daud. Itu dia diamati setiap hari, diamati oleh Luqman al-Hakim tanpa mengeluarkan kata-kata sedikit pun. Dan ternyata itu dilakukan selama setahun. Membuat baju perang itu selama setahun baru jadi. Setiap hari dilihat oleh Luqman al-Hakim, dan selama itu pula Luqman al-Hakim tidak pernah bertanya itu mau buat apa atau sebenarnya untuk dengan itu, kok lama banget tidak pernah. Diamati terus. Setelah jadi dipakai Nabi Daud, wah sebaik-baiknya baju untuk berperang adalah baju ini. Baru Luqman al-Hakim tahu, oh ternyata apa yang dikerjakan itu adalah untuk membuat baju perang. Kesabaran Luqman al-Hakim ini dipuji oleh Al-Quran, dipuji oleh Al-Hadits. Jadi tidak banyak kita bertanya. Kadang-kadang kita orang tidak mau ribut kesuwen, tak takut kayak nggih opo terus bersiki. Kita pengen tahu. Jadi napa jenengane kalau orang sekarang kan kepo lah, kepo, saya kepo. Jadi takut.
delok dhewe kok ada hadis ngerti semestinya. Tidak perlu kita tanyakan. Oh, ya meskipun kita tidak mengatakan bahwa bertanya itu hal yang buruk, tidak lah. Tapi perlu kita batasi sehingga dalam ucapan pun ketika kita tidak begitu penting informasi mengetahui pekerjaan seseorang, tidak perlu kita tanyakan, itu biasa saja. Karena bisa jadi nanti itu dianggap sebagai satu rahasia, mungkin rahasia tidak mau diketahui orang lain. Itu artinya ketika kita bertanya kan membuat ketidaknyamanan orang yang melakukan aktivitas tadi. Bahkan ada yang mengatakan ketika kita punya tamu, teman kita datang ke rumah kita menanyakan tentang bagaimana kabarmu, itu saja itu dianggap sebagai berlebihan. Kenapa demikian? Karena itu nanti orang tersebut ketika ditanya demikian, kadang-kadang dia berbicara tidak fair, ngapusi ya ini apik padahal dia baru susah, akhirnya mengatakan ya baiklah, semuanya sebab mudah dan sebagainya. Gara-gara ditakoi karena dia ingin menyembunyikan keadaan yang sebenarnya, dia akhirnya berbohong. Itu salah satu. Jadi kita lihatlah kalau itu orang datang kepada kita, tidak semuanya itu kita tanya bagaimana kabarnya, karena dia ketika dalam kondisi sulit, kita pengen tidak diketahui orang lain, itu akhirnya dia berbohong. Dan berbohong kan sebuah kesalahan, kan dia melakukan kebohongan kan sebuah kesalahan. Niki akhlaknya kita tidak perlu bertanya detail tentang kabar teman-teman kita atau orang-orang dekat kita. Tidak pernah bertanya demikian, kenapa engkau melakukan itu? Walali syai'in lam af'alhu ala fa'alta kata. Dan Rasulullah juga tidak pernah komplain ketika saya tidak melakukan sesuatu, terus Rasulullah komplain, kenapa kamu tidak melakukan ini? Tidak pernah demikian. Jadi tidak pernah Rasulullah itu komplain, kenapa kamu tidak melakukan semacam ini. Wong niku lain kalau kita hubungan antara pegawai dengan atasannya itu lain, karena itu ada instruksi ya. Kalau kita instruksi, kamu buat seperti ini, itu maksud karena itu ada komitmen demikian. Tapi kalau Rasulullah dan sahabat kan khidmah itu kan tanpa bayaran. Dia membantu Rasul tanpa bayaran, sehingga ketika melakukan sesuatu tidak pernah dikomplain oleh Rasulullah. Ketika tidak melakukan juga tidak dikomplain oleh Rasulullah SAW, didiamkan. Ini luar biasa sulitnya semacam ini. Jadi mungkin dapat kita terapkan pada anak-anak kita, cobalah kita sama anak-anak kita tidak terlalu banyak protes sama apa yang dilakukan anak-anak kita. Itu kangelan ngoten niku. Kecuali dalam rangka pendidikan. Tapi ketika tidak dalam rangka mendidik, seneng kewae. Itu kangelan semacam itu. Bu, kalau dalam rangka pendidikan dia melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat, mungkin kita hardik, kita arahkan, tidak masalah. Tapi ketika bukan hal-hal yang membahayakan, kita diamkan saja. Iki kangelan ngeten iki wau. Muttafaqun alaih.